Pembahasan yang pertama, pembiayaan secara luas. Berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembahasan yang kedua, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dalam operasionalnya. Bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu yang pertama dari bunga atau riba, yang kedua bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, tiga bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau gharar, 4 bebas dari hal-hal yang merusak atau tidak sah atau batil, dan 5 hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Secara singkat, 4 prinsip pertama disebut anti-maghrib seperti maisir, gharar, riba, dan batil. Pembahasan ketiga, jenis pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi, pembayaran kembali biaya berupa angsuran berasal dari gaji, bukan dari objek yang dibiayainya. Jenis pembiayaan yang termaksud dalam jenis pembiayaan konsumtif antara lain, yang pertama pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembeli atau pembangunan atau renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen, dan lain-lain, dengan jaminan berupa objek yang dibiayai. Kedua, pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau kendaraan roda dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut. Yang ketiga, pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional dan atau tanah berikut bangunan tempat tinggal. 4. Kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan. Pemegang kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank yang bersangkutan. Pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang diperlukan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali, pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Yang pertama, pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro. Yang kedua, pembiayaan usaha kecil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha kecil. Yang ketiga, pembiayaan usaha menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah. 4. Pembiayaan koperasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha, perusahaan atau korporasi. Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi
Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah. Ketiga, pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru. Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan. Yang pertama sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabungan atau giro milik nasabah pembiayaan. Yang kedua, bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan atau penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan. Yang ketiga, rekening koran atau revolving atau penarikan sesuai kebutuhan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabung atau giro milik nasabah pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan. Yang pertama, pembiayaan bilateral, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank. Yang kedua, pembiayaan sindikasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu. Pembiayaan sindikasi diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama. Pembiayaan sindikasi umumnya merupakan pembiayaan dengan ciri tertentu seperti: yang pertama, jumlah pembiayaan biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang kedua, jangka waktu pemberian biasanya menengah atau panjang. Yang ketiga, tanggung jawab peserta sindikasi tidak bersifat tanggung rentang. Masing-masing peserta sindikasi bertanggung jawab hanya untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya. Yang selanjutnya, salah satu bank sindikasi ditunjuk menjadi sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi: satu, pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya pembiayaan modal kerja untuk pedagang, industri, dan sektor lainnya. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank melebihi dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi. Yang ketiga, pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari 3 tahun. Contohnya pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar, dan lain-lain. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah
suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi: pertama, pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah, istisna, dan salam. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa. Pertama, menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa. Yang kedua, menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut qard. Yang selanjutnya, akad-akad pembiayaan bank syariah. Pada bank syariah, akad-akad pembiayaan terdiri atas mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna, ijarah, dan qard. Selanjutnya, kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Untuk itu perlu penyelidikan, investigasi atau penelitian ke lokasi atau pemeriksaan setempat, atau bisa pula menggunakan bantuan konsultan yang ahli pada bidangnya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang tepat dan mendalam. Yang selanjutnya, kolektabilitas. Dalam bahasa Inggris, collectability merupakan klarifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur, serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dengan ini saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.